Jadi itulah ajab yang Allah berikan kepada orang-orang yang berbuat zina. Makanya jangankan zinanya, PDKT-nya pun dilarang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini acara yang dinanti setiap pagi katanya. Siraman Kolbu bersama Mamah Dedeh. Tanya Mamah yuk. Ayo. Yang hadir bersama kami di sini di studio MNC TV ada Majelis Talim Nurul Huda Bogor. Selanjutnya Majelis Talim Masjid Agung Garut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, ini viral nih. Ada seorang pria kepergok selingkuh di kamar. Alasannya katanya karena bosan dan mau coba rasa baru. Yuk, ini dia kita lihat. Ini dia. Ya, kenapa? Saya mau coba rasa baru. Astaga, rasa baru? Kalau kau itu sudah bosan. Kau itu rasa vanila. Sementara dia ini ada manggo-manggonya. Kau pikir dia nak? Kau pikir nano-nano? Jangan, jangan. Tidak. Jangan kurang anu. Sudah. Gue pikir gue nano-nano. Orang nggak punya agama. Orang nggak punya iman. Itulah kenapa ketika Rasulullah SAW di-Isra Mi'rajkan oleh Allah. Diajak mampir ke surga, diajak mampir ke neraka. Rasul melihat di depan orang-orang ini daging yang enak, yang lezat, semur, rendang dan seterusnya. Kiri kanan mereka daging busuk, baunya belatungan. Aneh tapi nyata Rasul melihat. Orang-orang ini tidak makan daging yang depan dia, yang enak dan lezat. Justru. Tapi makan daging yang busuk dan berbelatung. Merinding mama. Rasul nanya, siapa mereka wahai Jibril? Jibril menjawab, ya Rasulullah. Mereka yang punya istri, yang punya suami, halalan thayyibah sudah menikah, mereka tidak mengambilnya. Tapi mereka ngambil yang diharamkan oleh Allah dan Rasulnya. Yang haram udah bau belatungan. Itulah kenapa yang dilarang oleh Allah sebenarnya hikmahnya. Orang berbuat zina bukan dapat rasa manggo atau rasa strawberry, vanila dan seterusnya. Tapi justru dapat HIV. Mereka kena penyakit yang disebut dengan raja singa. Udah mah raja, udah mah singa. Gambaran yang Rasul lihat, daging busuk berbelatung. Makanya benar terjadi orang yang berbuat zina, kemaluannya mengeluarkan bau yang sangat dahsyat, yang tidak ada bandingannya, tambah belatung. Iyo. Aduh. Tapi lagian ya, alasan si laki-lakinya aneh banget ya Maya. Nyari-nyari, mencari pembenaran bahwa saya benar, istrinya yang salah. Biasanya orang berlaku salah, menggebrak orang lawannya, mengatakan dia yang benar untuk menutupi kesalahannya. Lagi cari rasa baru katanya. Iya.
Begitu. Kamu vanilla ini ada manggo-manggonya. Masya Allah. Emang jus. Campur vanilla sama manggo. Aduh. Tapi itulah ya. Tapi kalau Setan. mulai seperti ini tuh jangan sampai yang selingkuh tuh selalu laki-laki, perempuan juga ada yang itu. Makanya orang berbuat zina laki-laki perempuan. Ah, Itulah zina dilarang buat laki-laki perempuan. iya, laki-laki nggak akan berzina kalau nggak ada perempuannya. Betul. Begitupun sebaliknya. Sepasang. Oh, oke. Yang jelas tidak ada alasan apapun yang membenarkan sebuah perselingkuhan. Tidak ada satupun. Baik dari agama, dari budaya, dari masyarakat, nilai sosial, semua mengatakan itu sangat dibenci oleh Allah, dibenci oleh masyarakat. Orang melihatnya jijai. Ya. Tahu jijai, Pak? Jijik. Oke, kalau gitu. Nanti kita akan bahas lagi dan sekaligus membuka pertanyaan dari ibu-ibu yang hadir di studio. Kita kembali sesaat lagi, tetap di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayo. Masih di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk. Ayo. Pergi wisata ke Ragunan. Perginya saat akhir pekan. Merana hati ini punya suami bosenan. Hidupku jadi selalu tertekan. Suami bosenan, istri tertekan. Masya Gimana Allah. caranya biar suami nggak bosenan? Kasih berbagai macam rasa. Oke. Alhamdulillah dzikrihi tatma'innul qulub bi fadlihi tubbaru dzunub. Asyhadu an la ilaha illallah al-khaliqul ma'bud wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah shariqul maud. Wassalawatullahi wassalamuhu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbi ajma'in. Suami bosanan, istri yang tertekan. Manusia menikah tujuannya kata Allah, wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun. Di antara tanda kekuasaan Allah jadikan buat kalian laki-laki, istri kalian dari jenis kalian sendiri. Buat apa orang menikah? Sakinah, tenang dan tentram. Mawadah, kelapangan dada, kesucian hati, cinta plus rahmah, kasih sayang. Bagi orang yang mau berpikir kata Allah. Artinya orang yang mempergunakan otaknya, mempergunakan akal sehatnya, dengan adanya pernikahan tiga-tiganya dapat. Kalau judul yang kita ambil saat ini, suaminya bosan, tidak puas dengan satu. Ini kemasukan setan. Ketika orang belum menikah, Masya Allah, naik motor barengan, pengen buru-buru nikah. Makanya banyak orang yang berbuat zina sebelum adanya pernikahan. Betul? Begitu nikah, kata setan, udah dalam genggaman kamu, mau nungging, mau celentang, mau diapain silahkan. Lama-lama bosan. Nah, diajak sama setan iblis, noh lebih bohai. No lebih montok, no lebih wangi, lebih menarik, lebih supel, lebih. Ini perbuatan setan. Menggoda orang yang pacaran biar berbuat zina, menghancurkan orang yang berumah tangga biar pecah. Setan itu singgah sananya di atas laut. Raja setan nungguin. Datang lapor. Saya menggoda ini, biasa. Lapor, biasa. Yang belakangan, kok kamu lama amat? Saya menggoda suami istri. Belum saya tinggal sampai suaminya mengatakan menceraikan istrinya. Tepok, Raja setan. Kamu adalah setan yang paling hebat. Hati-hati. Kalau ada orang suami bosanan, istri bosanan, ya Allah, siapapun tidak menginginkannya. Makanya dosanya luar biasa. Tadi saya katakan ibaratnya orang di depan dia daging, enak-enak. Rasulullah dia bermimpi. Diajak sama Jibril dengan Mikail jalan-jalan. Dia melihatin sebuah tanur. Tanur itu kayak gentong, atasnya kecil, dalamnya besar. Rasulullah mendengar cerit-ceritan orang dalam itu. Dia ngintip. Banyak sekali laki-laki perempuan yang telanjang bulat. Api meluap-luap. Rasul bertanya, siapa Jibril mereka?
Jibril mengatakan mereka penjina laki-laki dan penjina perempuan. Dihukum oleh Allah dalam tanur tadi. Api meluap-luap, kena dirinya, teriak, kejerit. Menjauh lagi api, mendekat lagi, terus menerus. Tiada henti, karena mereka sudah punya suami, sudah punya istri yang halal, tapi mereka mengambil yang haram. Jadi itulah ajab yang Allah berikan kepada orang-orang yang berbuat zina. Makanya jangankan zinanya, PDKT-nya pun dilarang. Ya. Makanya Mama pernah ngomong setan itu benar-benar menggoda karena menikah itu ibadah yang paling panjang. Paling panjang. Jadi godaannya juga banyak dan panjang. Sholat 5 menit lah, ada setannya. Puasa sehari, Iya. haji 6 hari yang rukunnya saja. Iya. Tapi nikah bisa 50 tahun, bisa 60 tahun. Dan itu setan tidak akan tinggal diam. Dia Digoda makanya terus. Digoda semua arah. Itulah setan. Sabarnya luar biasa, uletnya luar biasa sampai tercapai tujuan mereka menghancurkan kita sebagai anak turunan Adam, sebagai balas dendam karena Allah perintahkan setan iblis sujud kepada Adam. Oke, kalau begitu jangan sampai kita kalah dengan setan. Na'udzubillahi min dzalik. Makanya selalu bilang a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Oke. Bu, ini pada lungguh, pada diem gitu ya. Sana selungguh atau soyong bobok. Oh, ya udah kalau gitu pijit-pijit. Bismika. Pakai tangan. Pegang pundak temannya sebelah kanan. Pijit. Balik arah, Bu. Pijit. Pijit ke depan, Bu. Ayo gini. Hey. Jangan ngantuk 2 kali, Bu. Hey. Jangan ngantuk lagi, Bu. Hey. Jangan ngantuk. Oke, tepuk tangan, Ibu. Udah gak ngantuk? Tadi kirain husu gitu. So, kalau udah tidak ngantuk boleh bertanya. Siapa mau nanya? Yang ini kuning, silakan. Mangga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Yeti Supriyati dari Majelis Taklim Alun-Alun Garut, mah. Ya, yang sok punya mangga Bu alun-alun. Yati. Pengen bertanya, Sok. Aitan. Gimana? Masjid Agung. Ya, Masjid Agung. Gimana ciri-ciri seorang suami yang udah bosen sama istrinya, jadi istrinya merasa tertekan meskipun si istrinya sudah ya dangdang, Segala macem. ya segala macem gitu. mah. Jadi minta ciri-ciri suami yang sudah bosan Ya. sama istri itu kayak gimana Oke. gitu Ya, ya. begitu. Oke, nanti kita bahas ya. Aduh, kalau ketahuan parah nih. Kita akan bahas sesaat lagi, jangan kemana-mana, tetap di sini di Siraman Kolbu bersama Mama Dede. Tanya Mama yuk.